Tes 1 3 tes 1 3 tes 1 2 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 3. Halo teman-teman semua, selamat bergabung di live kita malam hari ini. Jadi teman-teman, malam hari ini kita akan coba membahas seputar Power BI yang lagi trennya saat ini, yang mana skill membuat visualisasi di Power BI ini high demand gitu ya, tuntutannya tinggi, tawarnya tinggi teman-teman. Silakan di tap-tap layar, di-share kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali yang juga ingin belajar bareng bersama kita. Semakin ramai, semakin seru teman-teman. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama kami Zon Hedri, kami dari Riau Pekanbaru. Halo Kak Hexa, Kak User, Kak Yeri Natalazia, Kak Wibowo, Kak GT55. Welcome, selamat bergabung di live kita. Sebentar teman-teman, kita ada yang ketinggalan nih. Ya, selamat bergabung kembali teman-teman semua. Kita sapa-sapa dulu. Halo, salam kenal. Yuk, bantu support ya teman-teman. Ya, bantu support semuanya. Halo semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Dari mana saja nih? Kita kenalan dulu teman-teman ya. Kita sapa-sapa dulu supaya live kita ini lebih hidup. Nah, bagi teman-teman yang sedang ingin belajar seputar Power BI, spill dong. Saya Kak gitu. Kalau ramai kita bahas nih teman-teman ya. Kalau ramai kita bahas. Ah. Spill dong teman-teman. Spill dari mana saja nih? Oh, Kak Apri. Welcome. Apa kabar Kak Apri? Sudah lama nih nggak jumpa sama Kak Apri nih. Apa kabar nih Kak Apri? Welcome. Tes 1 2 3. Suara kami jelas nggak ya teman-teman ya? Suara kami jelas atau tidak? Ya, spill nih yang minat belajar Power BI, minat gitu ya. Kalau ramai kita bahas nih teman-teman. Kalau tidak kita tegur sapa. Jelas. Semoga Bang Apri dan keluarga sehat semua ya. Udah lama nggak live nih Bang Apri. Kita coba live lagi, kita sapa-sapa dulu followers kita. Nah, yang mau bertanya seputar Excel boleh teman-teman ya. Seputar Power BI boleh juga. Karena hari ini skill Power BI ini sangat diperlukan teman-teman ya. Skill Power BI itu sangat diperlukan. Halo Kak Sobrat, Kak Korporat, Kak Udin, Kak Umi, Kak Hanum, Kak Budi M, join. Ayo rame-rame teman-teman, join. Di-share. Tap layar. Kita kita ambiarkan nih teman-teman, live malam hari ini kita ambiarkan. Tap layar. Ayo. Oke. Jelas ya. Nah, nih teman-teman. Wait a minute. Nah, terima kasih Kak Amazon Henry. Ada 44 juta mata memandang. Encourage viewer ya, kita encourage your viewers to share you.
Encourage your viewers to share your live and invite more friends. Ya, ini kita encourage nih TikTok. Ayo teman-teman, TikToknya minta kita men-encourage untuk ngundang teman-teman kita yang lain nih. Oke, kayaknya kurang keren lah, apa kita nih ya, backgroundnya ini. Barangkali kita setting sedikit backgroundnya kurang nyambung ya teman-teman ya, kurang nyambung backgroundnya. Kita kan sukanya yang gelap-gelap. Coba yang ini nyambung nggak ya? Agak lah ya, agak lah ya. Nah, lumayan. Ayo teman-teman, di tap-tap layarnya. Dari mana saja nih? Halo Kak Desiana, Kak Join, Kak Aruna. Halo, hai. Kak Desiana, Kak Prita, Kak SML 72 join. Nah, kalau banyak nih peminat pengen belajar Power BI, kita akan bahas nih. Tap-tap layarnya dulu teman-teman, tap-tap layarnya dan share kepada teman-teman kita yang lain. Kalau banyak peminatnya, kita akan bahas nih teman-teman. Kita akan bahas nanti ya. Ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jadi teman-teman, jangan lupa di-follow kami teman-teman ya, karena kami selalu hadir ini untuk live, berbagi ilmu yang ada pada diri kami, belajar bareng gitu ya, kita belajar bareng. Jadi kami hari ini nih, beberapa bulan ini teman-teman mendalami tentang Power BI, ternyata seru sekali teman-teman. Untuk visualisasi data, tidak ada tandingnya ini Power BI. Biasanya kita buat visualisasi data pakai Excel ya teman-teman ya. Cuman di Power BI ini lebih powerful menurut kami, karena Power BI ini memang sengaja diluncurkan oleh Microsoft khusus untuk visualisasi data. Ya, memang khusus untuk visualisasi data. Jadi kalau banyak peminatnya kita bahas nih. Spill nih siapa aja nih yang mau bahas tentang Power BI, mau Bang? Saya dari ini, spill asal dari mana, kemudian katakan mau di chat kolom komentar teman-teman. Alright. Halo Kak X guys. S4G Shop joined. Ya, kita sapa-sapa dulu lah teman-teman ya sampai banyak yang ready untuk belajarnya. Kalau sudah banyak yang ready, ya udah kita bahas nih teman-teman. Kak Danang Wintara joined. Alexanders. Jadi di Power BI teman-teman semuanya terkoneksi. Coba perhatikan. Nah, ah, kalau di Excel kan kita harus koneksikan apanya kan, slicernya harus kita connect-kan. Kalau di Power BI langsung otomatis nih teman-teman. Nah, keren ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, kita juga bisa drill ya, nah ini slicernya, nih. Kita bisa pakai slicer. Nah, jadi lebih ini aja sih menurut kami tampilannya. Saya sudah beli 365 1 tahun, mau masukkan data stok saham dengan bentuk visual apa? Apapun datanya bisa, Pak. Jadi kan sebenarnya Power BI ini kan khusus untuk visualisasi data. Ya, juga merupakan produk dari Microsoft Excel. Jadi terserah, eee, ya kita mau visualisasi data apanya saja yang mau kita laporkan gitu ya. File apa aja, bidang apa saja. Tapi cara kerjanya sama semua sih, Kak Yuda ya, cara kerjanya sama semua. Nah, memasukkan data stok saham dengan bentuk visual apakah bisa? Yang penting kan cara kerja di Power BI ini pertama, kita punya data mentah dulu. Kita sediakan data mentahnya. Kalau di sini kan data stok barang ya. Ya udah, kemudian kita kirim data tersebut ke Power BI. Nah, di Power BI itulah kita buatkan visualisasi datanya. Bapak ingin menampilkan apa gitu, nilai apa yang mau ditampilkan. Seperti itu Pak ya, Kak Yuda ya, seperti itu. Ayo silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, kami akan coba bantu jawab nih sepanjang kami bisa bantu jawab di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya.
Nah, boleh tentang Excel boleh teman-teman, tentang Power BI juga boleh. Kita live sampai jam 11.30 aja teman-teman ya. 1 jam saja ya. Kita live sampai 1 jam saja. Silakan di-like dulu teman-teman. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, baik itu Excel ataupun Power BI. Jadi kami biasanya mengikuti customer ya, kita mengikuti klien. Jadi kita menjawab persoalan itu sesuai dengan request klien. Seperti itu teman-teman ya, biar tepat guna, tepat sasaran. Boleh nanya cara buatnya, boleh tanya seputar kelas, boleh teman-teman ya, apa saja bebas. Atau sapa-sapa boleh, tegur sapa juga boleh, kenalan-kenalan dulu juga boleh, biar belajarnya lebih enak, biar chemistry-nya lebih dapat, kan seperti itu. Iya. Halo Kak Aires bisa, Kak Dian Yeni welcome, Kak Puji Mulyani welcome, selamat bergabung. Ada 260 mata-mata memandang nih hari ini nih. Silakan yang 260 mata memandang saat ini, kalau ada yang perlu kita diskusikan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusi bareng, diskusi ringan gitu ya. Mau ngobrol boleh, mau tanya-tanya seputar data boleh, Excel juga boleh. Kalau teman-teman ingin nanya bahasa Inggris juga boleh. Ya, TikTok encourage your viewers to send gift. Ya, teman-teman, TikTok perintah kita nih kirim gift dong. Ya, encourage artinya dorong gitu ya. Encourage your viewers. Dorong penonton-penonton Anda to send gifts, ngirim hadiah gitu. And thank them. Ya, terima kasih ya bagi teman-teman yang ngirimkan gift ya, thank you so much. We appreciate it ya. I really appreciate it for their support. Ya, kirim dong. Dikirim teman-teman giftnya. TikTok yang nyuruh tuh teman-teman. TikTok yang nyuruh tuh untuk share giftnya gitu loh. Hai. Kak Ulan, Kak Sayai, Kak John, Kak Hel Agustin, join from your post. Healthy Agusti, ya halo. How are you? Ada 309 mata-mata mandang di sini ya. Lumayan ya. Nah, di tap-tap layarnya teman-teman. Sambil di tap-tap layarnya. Mungkin ada yang bertanya nih, Power BI itu susah ya Kak? Enggak. Pemula bisa enggak Kak? Bisa. Nah, jadi Power BI itu seperti kita bekerja di Word, di Excel biasa gitu ya. Kalau kita paling membiasakan diri saja ya, membiasakan diri saja. Semuanya kan ala bisa karena terbiasa ya teman-teman ya. Semuanya ala bisa karena terbiasa. Ini ada 5 juta mata memandang nih, nggak ada yang perlu didiskusikan nih cerita-cerita nih teman-teman. Karena ini mumpung free nih teman-teman ya, kami sengaja hadir malam hari ini ya, sambil sharing lah, sambil berbagi dengan teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan adalah ilmu yang bisa kami bagikan. Jadi a brief information teman-teman, SFI Smart Future Investment itu menyediakan beberapa program belajar. Salah satunya adalah melalui live ini. Nah, ini program pertama kami melalui live. Biasanya kami menyampaikan materi sesuai dengan pertanyaan. Nah, atau kami menyampaikan materi yang sudah kami adakan. Jadi kondisional saja melalui platform live, teman-teman. Yang kedua, kami juga sering mengadakan bootcamp, pelatihan Excel, teman-teman ya. Dan saat ini kami sedang melakukan pelatihan Power BI. Karena Power BI itu high demand, teman-teman ya. Di waktu dekat ini kami adakan bootcamp. Kita membandingkan antar maka
Terima kasih Kak Maul, Masya Allah, thank you so much atas kopinya Kak Maul. Terima kasih, semoga dibalas kebaikan ya Kak Maul ya. Beri tepuk tangan buat Kak Maul. Waduh, banyak kali kopi dikasih sama Kak Maul ya. Saya ngopi dulu Kak Maul ya. Hmm. Hmm. Jadi, kita bincang-bincang dulu Kak Maul ya, mana tahu ada yang didiskusikan. Silakan teman-teman ya, nanya-nanya boleh. Kita mau bahas apa nih? Kami kalau jelas yang kita bahas sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua kan lebih asik gitu ya, tepat sasaran. Jadi di-list pertanyaannya di kolom komentar, ya, di-list pertanyaannya di kolom komentar. Boleh tentang Excel ataupun tentang Power BI yang sedang kita, ini teman-teman, karena ini lagi ngetren-ngetrennya ya. Power BI ini lagi ngetren-ngetrennya, memang Power BI ini satu tools yang dahsyat sekali gitu ya, untuk membuat visualisasi data, lebih mudah ya, lebih cepat, fiturnya lebih lengkap gitu ya. Kalau di Excel kan teman-teman kita menggunakan pivot table biasanya ya untuk membuat dashboardnya kalau di Excel. Kalau di Power BI berbeda lagi cara kerjanya, kita tidak menggunakan pivot table. Nah, maka dari itu teman-teman, ada enggak nih yang ingin kita diskusikan, yang teman-teman ingin tanyakan, silakan nih, tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kami akan coba bantu jawab teman-teman ya. Oke, kami akan coba bantu jawab. Nah, kalau ada pertanyaan kami akan coba bantu jawab. Nah, baik teman-teman, kami akan sampaikan ilustrasinya. Ilustrasi bagaimana cara, membuat dashboard seperti ini. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat view-nya teman-teman. Ini report view ini sekarang kita berada di halaman report view. Halaman laporannya seperti ini tampilannya ya, tampilan dashboard kita. Nah, kemudian di sini ada table view. Nah, ini adalah data yang sudah kita import nih. Data Excel yang sudah kita import ke Power Query, data Excel yang sudah kita import ke Power BI. Nah, inilah data-datanya, teman-teman. Oke, yang mana data-datanya juga kita ada buat beberapa measures, beberapa perhitungan. Oke, ini mencari persentase dan seterusnya. Oke. Jadi berdasarkan data inilah teman-teman, sebenarnya dashboard itu kita buat. Nah, sehingga kita hasilkan seperti ini. Nah, metodenya seperti apa? Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa data panel. Nah, jadi ini bagian-bagian penting daripada interface Power BI itu teman-teman ya. Nah, ini adalah data kita. Data tabel tuh ini isinya, gitu ya. Data penjualan kita tuh itu isinya. Ini adalah judul-judul kolomnya teman-teman. Nama hari, judul barang. Nah, kalau kita cek di data tabelnya, ini dia. Ya kan? Judul barang, nama hari, ya sama. Oke, sama dengan data yang ada di sini. Nah, jadi kita buat dashboard itu berdasarkan data ini. Ini yang kita drag and drop gitu ya. Ini yang kita drag and drop ke canvas. Jadi bagian ini kita sebut dengan canvas nih teman-teman. Gitu ya. Right. Kemudian di sini ada panel visualisasinya. Nah, jadi di Power BI semuanya sudah tersedia. Model chartnya sudah tergambar semuanya di sini nih. Kita pengen model apa? Drag and drop saja, selesai. Sesimpel itu teman-teman. Kemudian di sini ada bagian filter nih. Nah, ini kalau kita ingin memfilter data atau ingin menampilkan data sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini kita restore lagi dan ini kita tampilkan gitu ya. Panah-panahnya. Kita anggap data kita sudah kita import ke Power BI, kita coba membuat visualisasi datanya. Jadi metode buat visualisasi data, kita cukup drag and drop saja teman-teman metodenya. Nah, gimana nih? Kira-kira mudah ya? Oh, sudah dapat ininya, sudah dapat logikanya teman-teman. Sampai di situ ada pertanyaan, kami buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Sampai di situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan enggak nih? Halo, kita sapa-sapa dulu, ada KMY sudah bergabung. Selamat bergabung KMY ya. Solo Lord, selamat bergabung Solo Lord. Iya, selamat bergabung semuanya teman-teman. Waduh, Kak Maul masih berada di dalam nih.
Masih ada di dalam nih Kak Maul, kita cek. Kita diskusi apa nih Kak Maul? Yes, tap-tap layar teman-teman, kita tap-tap layarnya. Kita tembus 1 juta penonton ya. Buka buka private Kak? Jadi, nah kami sampaikan beberapa program belajar Kakak ya, nanti akan sampai ke sana. Pertama kami ada belajar live seperti ini nih free nih Kakak, kalau live seperti ini free. Kemudian, dalam waktu yang dekat Kakak, kami ada buka kelas bersama Kakak. Jadi kelas bersama tuh, bootcamp bersama, kami baru selesai kelas Kakak ya. Dalam waktu dekat kita bahas ini nih. Nah, Kakak bisa klik di link bio, kami ada kelas nih Kakak. Nah ini ya, klik di link bio kita, atau bisa juga Kakak klik smartfutureinvestment.com di sini. Nah ini nama bootcamp-nya, oke, Dashboard Duel, namanya keren ya, Dashboard Duel Excel versus Power BI. Jadi kita bandingkan teman-teman, karena ada banyak kemiripan gitu ya, ada plus minusnya gitu ya. Kalau bisa dapat dua-duanya teman-teman, buat dashboard di Excel dan sekaligus buat dashboard di Power BI. Eee, ini tanggal 26 mulainya, tanggal 26, lihat deskripsinya, mau daftarnya lihat di deskripsinya kami sampaikan cara daftarnya teman-teman. Nah kalau harga normalnya teman-teman 150.000 ya, harga normalnya 150.000 untuk 4 kali pertemuan ya, bukan sekali pertemuan ya. Untuk 4 kali pertemuan itu sudah dapat video rekamannya, sudah dapat e-book-nya, sudah dapat e-sertifikat, dan konsultasi pasca pelatihan, dan kalau join lagi di batch berikutnya nggak bayar lagi. Ya, seandainya kami buka batch baru untuk materi yang sama ini, teman-teman pengen ngulang lagi nggak perlu bayar lagi. Harga normalnya 150.000. Tapi kalau daftar hari ini, teman-teman, itu kami potong lagi harganya. Kami potong lagi 50.000. Cukup 100.000 saja, teman-teman. Coba dibandingkan ya di kelas-kelas lain yang tentang Power BI ini kami rasa itu karena high demand ya, termasuk, permintaannya tinggi untuk ini daftar sekarang. Ini cara mendapatkan kode vouchernya teman-teman ya, supaya dapat harga murah. Isi di sini 150.000, isi email, nama segala macam, kemudian pilih, vouchernya. Nah ini, masukkan kodenya itu SFI. Nah ini untuk malam hari ini teman-teman ya, artinya yang join live pada malam hari ini, kami sediakan 10 voucher untuk malam hari ini, ketik SFI, klik OK. Nanti secara otomatis dapat potongan 50.000 nih teman-teman. Nah perhatikan ya, dapat potongan 50.000 tinggal 100.000 saja, pilih metode pembayarannya, nih banyak ya, ShopeePay bisa, OVO bisa, Dana bisa, Mandiri bisa dan seterusnya. Oke, kemudian lakukan confirm method, kemudian lakukan pembayaran, itu. Nah selesai ya, maka teman-teman secara otomatis akan masuk ke apa namanya, ke grup WA gitu ya, ke grup WA Smart Future Investment. Nah, itu untuk kelas apa, kelas bersama. Kakak nanya privat ada Kak, kami juga ngadakan kelas privat Kakak. Jadi kelas kita ini seperti ini modelnya Kakak, ada one on one, ini selama 90 menit teman-teman, murah menurut kami nih teman-teman, boleh dibanding, 75.000 saja. Kalau per 1 kali pertemuan Kakak ya, misalnya boleh request, "Kak saya mau bahas ini," gitu. Nah ini boleh request, boleh materinya dari kami, boleh juga dari Kakak gitu ya. Eee, Modul belajar 2 arah Kak, iya, fokus ke materi yang di-share 2 arah, karena kita jelaskan kemudian ada sesi tanya jawab, filenya langsung kita berikan sebelum kelas dimulai, semua modulnya sudah kita kasihkan, jadi teman-teman bisa praktek langsung. Halo Hoki ya, halo how are you? Jadi teman-teman bisa praktek langsung gitu, kami praktek, teman-teman juga praktek, gitu. Kalau mau ulang ya ada video rekamannya, kalau lupa modulnya juga ada, jadi kita lengkapi semua Kakak ya. Nah tentu kita tetap jelaskan ya, kita jelaskan, kemudian tetap ada sesi diskusi, sesi tanya jawab Kakak. Jadi, eee, berapa berarti cocok ambil yang privat? Oke, berapa berapa berarti cocok ambil yang privat? Kakak mau bahas apa nih Kak? Privatnya Excel atau apa nih? Iya, mau bahas apa nih Kak? Mhm, spill dulu dong Kak. Kak, spill dulu biar kami bisa kerucutkan kebutuhan Kakak seperti apa. Oh berarti karena saya ada file mentahnya, boleh boleh Kakak.
Berarti itu kan privat one on one Kakak ya, cuman ya kita harus setting waktu kan seperti itu Kakak? Mhm. Iya. Datanya tentang apa Kak kalau boleh tahu? Excel buat visualisasi data juga Kakak? Visualisasi data juga? Atau seperti apa Kak Mei? Boleh di-spill? Oh Excel tapi fokus ke if error. Nah, oh berarti ya udah boleh request Kak, materinya. Pokoknya kalau Excel Kakak itu lebih apa harganya, cukup seperti yang kami sampaikan tadi kan, berarti itu udah banyak dapat itu materinya. If error nggak akan lama kali jelaskan if error kan. Nah kami, jadi ini kami kenalkan kami menyediakan untuk belajar otodidak ya teman-teman ya. Ada tuh kita bahas nih if error-nya Kak ya. Kami ada buat aplikasi Excel, rumus-rumus Excel yang bisa dipelajari kapan pun dan dimanapun. Jadi kita nah nih, Kakak mau belajar if error tadi ya, berarti fungsi logika tuh ya. Nah, maksudnya pergi ke logika, artinya kalau error, kalau ndak ketemu datanya gimana, gitu ya. Biasanya if error tuh di rumus VLOOKUP, sering tuh dikombinasikan dengan fungsi VLOOKUP. Nah, ini contoh kita pakai fungsi VLOOKUP teman-teman ya. Nah, ini barangkali yang dimaksud itu. Nah, if error. Nah, kita coba jelaskan ya teman-teman. Oke. Nah ini, misal nih kita mau panggil harga ya, jadi kita random aja nih teman-teman, kadang Excel, kadang Power BI ya. Nah, tergantung request-nya saja, sesuai tepat sasaran. Oke, kami jelaskan, teman-teman tap-tap layar, kan gitu. Kami jelaskan teman-teman tap layar biar biar banyak yang ikut belajar gitu maksudnya, biar banyak yang join di kelas kita. "Haki, apa kabar Haki? How's life?" "I'm good Haki, I'm good." Nah nah misal nih, kita mau panggil harga ini berdasarkan kode gitu ya, yang mana sumber datanya ada di tabel bantu ini. Karena tabel bantunya berbentuk vertikal, maka rumus yang cocok adalah VLOOKUP. Nah, jadi sama dengan Excel tolong cari data yang ada di tabel vertikal, kan gitu. Di mana berdasarkan nilai apa kamu menentukan harga, lookup value namanya, nih ada berwarna biru ya teman-teman, nampak nggak ya? Warna biru. Nah, kita jawab berdasarkan kode. Nah, berdasarkan itulah kita menentukan harganya. Titik koma, Excelnya nanya lagi nih, tabel array-nya mana? Artinya data yang kamu mau lookup tuh di mana area datanya. Kita seleksilah semua tabel array-nya. Jadi data yang kita seleksi ini kita sebut dengan tabel array, teman-teman. Di sinilah kita panggil datanya, kita lookup data yang ada di sini sesuai dengan kode yang ada. Gitu ya, kita kunci dulu teman-teman F4. Nah, ini kenapa harus kita kunci tabel array-nya supaya ketika kita copy data ke bawah nanti tidak bergeser. Tetap H3 sampai J5 gitu ya, biar dia nggak geser-geser, itu maksudnya. Titik koma, kolom keberapa? Nah, dia nanya lagi nih, berarti harga kolom keberapa nih teman-teman? Benar, kolom ketiga ya. 1, 2, 3. Kita masukkan kolom 3. Range lookup-nya apa? Kita menggunakan yang false, yang persis sama dengan nilai acuannya, enter. Nah, apa hubungan dengan if error? If error itu seandainya data yang kita cari itu nggak ketemu nih, coba saya ganti nih Kak, SG4 misalnya, kan SG4 nggak ada. SG4 kan nggak ada datanya kan, maka NA gitu ya teman-teman ya, hasilnya NA. Maka disitulah kita kombinasikan dengan if error. Jadi if error itu jika nilai yang kita cari itu nggak ketemu gitu, atau nggak atau salah. Nah, jadi if error itu seperti ini penggunaannya. If error, kalau error, value-nya yang mana? Nah ini sepanjang ini value-nya ya, sepanjang ini adalah value-nya. Seandainya value ini error, nah gitu ya, titik koma, dia nanya lagi nih, oke rumus if error-nya ke titik koma. Kalau error, ini kan value if error, kalau error artinya nggak ketemu, kamu mau ngapain gitu ya. Data apa yang mau kembalikan? Nah misalkan di sini kita mau buat keterangan, for example like no data found. Nggak ada data yang ditemukan kalau dia error, kan gitu.
enter deh, yes. Nah, maka dia no data found. Kenapa? Karena nggak ada, SG34 nggak ada di tabel bantu ini, maka hasilnya no data found. Nah, seperti itulah, fungsi if error itu seperti itu, Kakak, ya. Seandainya data yang kita cari itu nggak sesuai atau nilainya nggak ketemu, kita mau ngapain, gitu, Kak Mei, ya. Iya, seperti itu. Kemudian untuk fungsi VLOOKUP itu banyak lagi nih, teman. Nah, ini aplikasi ini bagus nih, teman-teman. Aplikasi ini bagus sekali menurut kami untuk belajar, karena kami sudah atur nih sesuai dengan kategorinya, ya. Kami sudah buat sesuai dengan kategorinya. Kalau teman-teman ingin belajar fungsi logika misalnya, nah di sini lengkap nih, ada and, ada if and, ada if or, gitu ya. Tinggal praktek. Nah, tinggal dipraktekkan, teman-teman. Nah, misalnya if, nah ini muncul nih latihannya. Muncul latihannya. Seandainya bingung teman-teman, ada nih tutorialnya. Perhatikan nih, ada tutorialnya teman-teman. Klik ini, muncul video tutorialnya, singkat-singkat aja sih. Oke. Halo teman-teman semua, yuk kita kenali beberapa Muncul videonya tutorialnya. Oke, lagi. Nah, muncul dia video tutorialnya. Oke, tinggal praktek gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Exit. Nah, jadi ini lengkap nih. Kemudian ada juga ratusan paket latihan di sini teman-teman, ratusan. Soalnya memang ratusan, ada beberapa paket mana tahu teman-teman ingin memperdalam pengetahuan ilmu rumus-rumus Excelnya. Nah, saat ini ada 12 paket latihan nih, misalnya paket satu. Nah, kerjakanlah nih, paket satu, ya, untuk memperdalam. Paket 2, nah ini dia soal-soalnya. Paket 3, jadi enak teman-teman, udah tersusun di satu tempat. Paket 5, teman-teman, udah tersusun di satu tempat. Nah, di mana teman-teman dapatkan ini? Nah, semuanya tersedia di link kita. Ini dia teman-teman, pergi ke link bio. Kalau bingung nanti DM kami teman-teman, kami kirimkan linknya. Nah, ini dia teman. Nah, ini harganya menurut kami ini worth it sekali, bolehlah dibanding teman-teman. Biasanya orang ratusan tuh pastilah, karena ada ratusan soal, semuanya sudah terintegrasi, tinggal klik-klik saja, sudah dapat videonya teman-teman, dapat modulnya gitu ya, bukunya dapat nih. Ratusan formula dengan studi kasus, paket tes kompetensi, video tutorial. Harga normalnya 99.000. Nah, nih bagi teman-teman yang untuk malam hari ini nih cuman 49.000 nih teman-teman ya. Hanya 49.000. Nama aplikasinya Smart Excel Formula Hub. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini lengkap sekali ini semua rumusnya. Mau belajar statistik. Nah, ini rumus-rumus statistik semuanya. Ada count if, sum ifs gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau dibahas di antara rumus-rumus yang ada di sini silakan nih. Tinggalkan di kolom komentar kalau ada. Kita mau bahas rumus yang mana nih? Karena rumus Excel tuh banyak banget. Banyak banget. Mana yang kita mau dahulukan nih, Excel atau Power BI nih? Kita cari suara yang terbanyak ya, teman-teman. Hari ini Excel atau Power BI. Nah, kita rubah teksnya dulu ya. Excel. Nggak bisa dirubah ya teksnya. Kita lagi ini ya, ini dia. Power BI atau Excel. Excel or Power BI. Nah, ini teman-teman milih nih, hari ini mau belajar Excel tuh mau belajar Power BI. Kami serahkan nih. Kalau Excel berarti kita belajar rumus yang ada di sini. Nah, gitu ya. Kalau Power BI ya kita buat visualisasi data. Sebenarnya di Excel bisa juga buat visualisasi data. Jadi di kelas yang kita adakan besok itu teman-teman, nah itu kita kombinasi nih. Sudah ada Excelnya, sudah ada juga Power BI, kita buat apanya, kombinasinya, visualisasi nanti kita bandingkan. Untuk teman-teman yang daftar malam hari ini, cukup 150.000 itu menurut kami udah worth it dengan segala fasilitasnya teman-teman. Yang daftar hari ini, malam ini, kami, potong lagi harganya menjadi 100 aja teman-teman. Tapi, jangan lupa masukkan kode vouchernya ya. Catat nih, tentu yang tahu kode vouchernya yang ini kan, yang join live saat ini kan, kalau nggak join live tentu nggak tahu kode vouchernya. Kode vouchernya, nah Power BI itu apa Mas? Power BI itu tool yang diluncurkan oleh Microsoft Excel Bang, untuk visualisasi data. Ini contoh nih. Ah,
Ini contoh hasil visualisasi data yang kita gunakan pakai Power BI. Hari ini Bang, lagi ngetren-ngetrennya nih Power BI, high demand ini. Bisa nggak di Excel kita bisa buat visualisasi data? Bisa, oke, di Excel juga bisa, tapi di Power BI ini lebih memang khusus dirancang untuk itu, khusus dirancang. Kalau kalau mau detailnya barangkali di sini ada nih kami jelaskan teman-teman ya, kalau mau tahu juga nih. Power BI. Apa itu Power BI? Kita jawab ya. Nah, ini dia sekilas tentang Power BI teman-teman. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita nanti di kelas itu memahami konsep dasar Power BI, fungsi dan keunggulannya apa. Sesuai dengan namanya kan Power BI. BI itu singkatan dari Business Intelligence. Memang satu tools yang digunakan di dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, kita akan belajar import dan membersihkan data. Kalau di Excel kan ada Power Query. Nah, di Power BI ada juga nih data cleaning namanya teman-teman. Oke, kita akan belajar itu, mengenal interface Power BI desktop, membangun dashboard. Nah, gitu ya. Nah, nih, apa itu Power BI ini jawabannya, Bang? Oke, apa itu Power BI? Power BI Platform Business Intelligence ya. Dari Microsoft yang mengubah data mentah, artinya kita punya data mentah gitu ya, menjadi insight bermakna. Nah, dapat kita pemahaman yang bermakna yang bisa kita ambil manfaatnya gitu ya, melalui visualisasi interaktif dan analisis mendalam. Nah, seperti gambar tadi kan, dari data mentah kan kita nggak bisa melihat hasil tuh, Bang. Artinya ini berapa total, berapa yang tertinggi kan nggak tahu kita. Jadi dengan visualisasi data, satu kali bos melihat data kita, ya kan, manajer kita melihat data kita, "Oh gini," langsung paham. Nah ini seperti yang di gambar-gambar ini nih. Oke, buat visualisasi data yang ada di gambar-gambar ini. Jadi fungsi utama Power BI itu untuk apa? Mengimpor data dari berbagai sumber. Jadi Power BI itu bisa impor data dari berbagai sumber. Excel, CSV, PDF, dari SQL gitu ya dan seterusnya. Kemudian analisis dan pemodelan data. Seperti apa pula itu pemodelan data? Nah, tentu kita harus praktek langsung baru tergambar dia ya. Artinya di Power BI kita bisa merelasikan banyak tabel yang saling terkait gitu ya. Kita hasilkanlah visualisasi data yang powerful. Oke, contoh nih penerapan Power BI di dunia kerja seperti ini Bang. Di dunia keuangan, kita mau monitor nih cash flow-nya, budget analysis-nya, forecasting-nya, seperti itu ya. Kemudian di bidang penjualan barangkali kita mau tracking penjualan, performa tim, identifikasi peluang pertumbuhan pasar gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kan dari hasil-hasil visualisasi data gitu ya, dashboard yang kita buat. Nah, proses kerjanya seperti ini Bang, Power BI itu. Nah, ini dia proses kerjanya. Oke, proses kerjanya ada 3 nih. Pertama kita impor data, artinya kita masukkan data kita ke Power BI kita. Apakah datanya Excel atau CSV, SQL sumbernya dan seterusnya gitu ya. Setelah kita impor, kita transformasi datanya. Misalkan data kita itu barangkali belum bersih gitu ya. Perlu kita rapikan, perlu kita buat standar, kita konsistensikan datanya. Ada kolom yang harus dihapus, mungkin ada beberapa data yang duplikat, ada yang kosong dan seterusnya. Kita rapikanlah di bagian transformasi data ini. Baru kita muat datanya ke Power BI kita, ke kanvasnya untuk menghasilkan visualisasi data. Nah, data cleaning ngapain? Nah, ini contoh-contoh langkah-langkah penting di data cleaning. Merubah tipe data, menghapus kolom yang nggak diperlukan, ubah header menjadi standar, hapus baris duplikat, null values dan seterusnya. Nah, gitu ya, membangun relasi antar tabel juga ciri khas daripada Power BI itu. Misalkan Abang mempunyai beberapa tabel yang saling terkait, nah Abang nggak perlu satukan itu tabel. Biarlah tabel itu terpisah, tapi kita bisa sambil ambil informasi satu sama lain terkait berdasarkan nilai key yang sama, kan seperti itu. Nah, kemudian identik juga kaitannya perbedaan ini menggunakan DAX, perhitungan-perhitungan. Nah, kalau di Excel kan formula, function gitu ya. Kalau di Power BI istilahnya DAX, oke, Data Analysis Expressions kepanjangannya ya. Nah, kemudian barulah kita buat visualisasi datanya. Contoh hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh hasilnya. Berarti setiap pertemuannya kita ada menghasilkan
visualisasi data Bang, setiap pertemuannya gitu ya. Oke, kita bandingkan nih di Excel seperti ini, di Power BI seperti ini. Kira-kira begitu gambarannya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, nah boleh nanya tutorialnya atau nanya seputar kelas juga boleh teman-teman. Excel atau Power BI nih. Oke, lumayan juga nih. Oke, lumayan banyak yang nonton kita nih. Ada 1 juta mata memandang nih hari ini nih. Kita sapa-sapa dulu ya, kadang TikTok nih dianggapnya kami nggak tidak aktif katanya, sehingga diakhirinya, ditutupnya. Disuruhnya encourage, viewers to send gifts kata dia kan, dorong penonton untuk kirim gift kata dia. Karena nggak dianggap aktif. Nah, biar dianggap aktif teman-teman kami jelasin, teman-teman sambil di-tap-tap layar atau di-chat di kolom komentar gitu, nanya apa gitu, nanya kabar kek, spill apa, atau nanyakan, "Itu gimana Bang caranya itu gimana Bang caranya?" Nah, kita jawab gitu ya. Nah, biar asik. Gitu Kak Mei ya, seperti itu Kak Mei. Jadi ingat, yang daftar hari ini itu dapat diskon teman-teman. Demikian juga yang beli aplikasi ini juga dapat diskon. Jadi kami, sebenarnya platform belajar kami itu yang kami sediakan teman-teman. Pertama lalui live seperti ini, kalau ada pertanyaan ya kami jawab. Kayak tadi kan ada Kakak yang nanya kami langsung jawab aja, nggak kita tunda-tunda gitu ya. Kalau kami bisa jawab, kami jawab. Nah, kalau enggak ya kita pending dulu, karena ilmu Excel ini luas sekali teman-teman ya, nggak ada ujungnya, nggak ada pembatasnya gitu ya. Lebarnya luas ya, luas, semakin dipelajari, semakin nggak tahu apa-apa rasanya. Nah gitu, saking luasnya, ilmu Excel ini. Nah, yang kedua caranya ya kita ngadakan kelas, hampir setiap 2 kali seminggu kami ngadakan kelas teman-teman. Jadi dipantau terus, dipantau terus di website kami, Smart Future Investment teman-teman, atau klik di link bio, di situ kami selalu taruh di paling atas teman-teman ya. Kalau kami adakan kelas, kami selalu taruh paling atas. Nah, ini kelas yang terdekat gitu ya, 26 Oktober teman-teman. Oke. Silakan tanya lagi Kak Mei atau, nanya-nanya seputar rumus yang lain juga boleh Kak Mei gitu ya. Nah, tanya-tanya seputar rumus juga boleh atau ada case di tempat kerja, ada case yang nggak terselesaikan, ya kami coba bantulah, kalau kami bisa bantu, seperti itu nih teman-teman. Oh ya, bagi yang daftar hari ini jangan lupa ketikkan kode ini teman-teman ya, yang mana tahu nih ada yang daftar hari ini kan, karena ada potongan ini lagi kan, SFI, huruf F, huruf I teman-teman, huruf I ya, SFI. Ini mana nih apanya, chat kita nih, kolom chatnya mana ya, supaya muncul nih. Nah, ketikkan teman-teman SFI, tuh, nah itu kodenya, kode vouchernya teman-teman, itu kode vouchernya. Biar dapat potongan harga lagi gitu ya. SFI kode vouchernya. Mmm. Tabarakalladzi biyadihil mulku. No more question teman-teman, nih ada waduh banyak. Kak Maul, apa kabar Kak Maul nih ya? Kak Vincent. 1.200, lumayan juga ya. Semogalah teman-teman konten-konten pendidikan ini semoga bisalah bersaing gitu ya, bisa bersaing gitu teman-teman. Jadi sekilas aja barangkali, jadi yang paling susah di Power BI ini sebenarnya bukan buat visualisasi datanya, tapi bagian yang terpenting itu transformasi data atau data cleaning atau membuat DAX-nya. Formulanya ya di situ sih. Kalau membuat visualisasi data enteng sekali di Power BI ini. Contoh nih teman-teman, teman-teman pengen tahu misal nih, mau tahu total penjualan nih, ya udah klik aja file total penjualan ke kanvasnya, ah, penuh ya. Nih, mana dia ya, total penjualan, klik. Kita buka halaman baru aja teman-teman ya, kita buka di halaman baru. Oke, nih kita coba buka ya halaman barunya. Total penjualan klik, taruh ke kanvasnya, sesimpel itu. Kemudian ganti card-nya, model visualisasinya ada di sini nih,
Kita mau berbentuk apa? Kalau bentuk card berarti seperti ini. Nah, kan langsung dapat hasilnya ya di Power BI. Nah, langsung dapat hasilnya, taruh itu teman-teman ya. Nah, taruh ke mana, nantilah desain-desainnya ya kan. Kalau mau percantik format ini di sini, langsung muncul nih format visual nih. Nah, teman-teman mau mempercantik seperti apa? Misalnya call out value-nya, misalkan teman-teman ingin merubah warnanya, warnanya warna kuning misal, nah, kan berubah dia tuh warna kuning teman-teman ya. Font ganti misalkan menjadi Arial Black, nah, jadi dia Arial Black atau kembali ke Calibria, nggak bagus. Constance, nggak mantap. Comic Sans misalnya, seperti ini misalkan, ya udah enak dia. Labelnya teman-teman barangkali warna labelnya warna hitam. Oke. Generalnya, efeknya kita pengen backgroundnya warna hitam misal. Jadi tertutup tulisan tadi jadinya ya, maka kita ganti warnanya putih. Nah, itu teman-teman. Dan langsung dapat totalnya gitu ya. Langsung dapat totalnya, sesederhana itu. Kemudian pengen tahu apa lagi? Kemudian copy lagi, paste lagi, karena ukurannya biar sama teman-teman. Nah, teman-teman pengen tahu apa lagi? Bukan total tapi kuantitas misalnya. Ya udah kuantitas di drag ke sini. Nah, inilah total penjualannya teman-teman. Oke, ini untuk total penjualan. Mau ngapa lagi? Tinggal drag and drop saja. Mau buat grafik misalkan. Nah, teman-teman mau buat chart berdasarkan judul barang. Nah, muncul dia nih tabelnya. Oke, kuantitasnya berapa? Muncul datanya teman-teman. Nah, ini dia data tabelnya. Oke, ini dia data tabelnya. Teman-teman, ini data tabelnya dan ini bisa dipindah-pindah letaknya di mana. Kalau teman-teman bukan pengen tabel, pengennya chart, ya udah ganti chartnya misalkan chartnya apa? Bar. Nah, kan langsung nampak nih hasilnya teman-teman. Nah, kan langsung dapat hasilnya. Desain lah. Mendesainnya di bagian sini semua. Di bagian sini semua mendesainnya. Kalau teman-teman mau ganti warna barnya, klik bar, misalkan warna kuning misalnya. Nah, udah jadi dia kuning kan? Selesai. Kalau teman-teman pengen apa? Aksesnya, detailnya nggak ada, matikan. Nah, kalau ada, tampilkan lagi teman-teman ya. Visualnya, akses Y-nya, teman-teman mau matikan misalnya, nah, hilang Y-nya. Oke, karena yang vertikal itu akses Y namanya teman-teman ya. Oke, kalau X itu ya yang ini, yang horizontalnya akses X namanya. Misalkan teman-teman ingin value-nya itu, oke, unitnya apa nih? Value-nya unitnya thousand misalnya, berarti ini ribuan. Nah, kan kalau noun berarti noun. Gitu teman-teman. Oke, kemudian apa lagi? Jadi ngeditnya di sini semua nih. Dapat, selesai satu. Misalkan di sini. Dapat satu ya. Kemudian teman-teman ingin apa lagi? Misalnya pengen tahu apa ya? Tren jualan bulanannya per bulan misalnya, udah nanti taruh bulannya. Oke, kan ada data bulan kita kan taruh, drag lagi muncullah data bulan di sini. Oke, kemudian apanya teman-teman mau lihat bukan quantity tapi total penjualan, ya udah klik total penjualan. Nah, muncul nih. Kalau pengen grafiknya line, pakai line. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, gitu ya. Ini hasilnya. Sesimpel itu sih kerjanya. Sesimpel itu. Mau ganti visualnya ya udah format lah visualnya. Misalkan line-nya pengennya apa, warna apa gitu, gantilah warnanya teman. Line-nya ganti warna kuning misalnya. Nah, nanti kuning dia. Pakai marker. Kalau pakai marker kasih dia marker. Tandanya gitu kan. Nah, ini. Shade area perlu enggak? Kalau perlu shade area kasih shade areanya. Gitu. Sesimpel itu. Dapatlah hasilnya kan. Dan ini semuanya saling terkait ini. Coba cek. Bergerak semua kan? Nah, apalagi bagian-bagian penting di sini yang perlu kami jelaskan ya. Kemudian
Slicer misalnya teman-teman ingin membuat ada slicer sini, misalkan nih kita mau buat apa ya, biar lebih cantik misalnya ya, kita buat di sini, eee, shape-nya, anggaplah nih di sini kita membuat tempat menu gitu ya, menu pencarian. Nah, sambil tetap lihat tuh biar TikTok nganggap kita aktif. Di tetap layar teman-teman, biar TikTok anggap kita aktif. Mati lagi. Aduh, tunggu baterai kami mau habis. Teman-teman, tetap layar teman-teman biar nggak dimatikan oleh TikTok-nya teman-teman. Karena TikTok udah curiga nih, dibilangnya kita nggak aktif gitu loh. Nah, dibilangnya kami nggak aktif, padahal kita berinteraksi nih sama teman-teman, dianggap TikTok nggak interaksi. Tap teman-teman, tap layarnya, tap layarnya. Nah, ini ilmu mahal nih teman-teman ya, biar banyak yang bisa belajar juga nih. Oh, sorry. Alright, ini nggak boleh disentuh sama sekali HP-nya ya. Oke, mana nih? 17 06 06. Wih, baterainya mau habis. Oke, tercas ya. Oke, sudah tercas. Ya. Nah, ganti warna. Kita ganti warnanya. Enak, di Power BI itu enak kerjanya. Nah, di Power BI itu enak. Cek, ada yang bertanya? Oh, nggak ada yang bertanya ya? Oke, belum ada yang bertanya. Ya, kita lanjutkan. Kami setiap berapa menit kami akan cek, kolom pertanyaan teman-teman ya. Barangkali shape-nya kita mau ganti style, color-nya itu warna hitam. Ya udah boleh-boleh aja sih teman-teman. Nah, ini dia, warna hitam. Teman-teman mau buat slicer nih, biar dapat pencariannya berdasarkan apa gitu ya. Slicer-nya kita buat di sini berdasarkan apa bagusnya ya, berdasarkan judul barang lah, ya kan? Berdasarkan judul barang. Nah, kita ganti ke slicer nih teman-teman, nih perhatikan nih. Nih slicer-nya. Gitu ya. Jadi ini slicer nih namanya nih. Kalau di Excel kan ada juga slicer kan. Nah, ini slicer. Nah, sehingga teman-teman ini bisa atur nih, absensi. Ini gitu ya. Matikan. Atau bisa nih ganti model slicernya. Misalkan slicernya jangan yang kayak gitu, tapi yang drop down. Nah, kan keren juga nih. Kan jadi keren nih. Ada pilihan, kelihatan profesional ya teman-teman ya. Nih, absensi bulanan, iya. Belajar Excel terpadu, nah segini, ya mantap ya. Oke, nah itu menghasilkan slicernya. Kemudian slicer berdasarkan bulan misalnya, ya udah taruh bulan, kita buat lagi slicernya. Cuman modelnya kita pengen yang kayak gini lah, kayaknya bulan yang tile ini lebih keren nih kayaknya nih. Ini kita sempitkan. Nah, ini kita kecilin, kita oke. Nah, nih, kan mantap nih teman-teman. Ini kan, nih mantap nih. January, February, Maret, nih, keluar kan? Nah, atau slicernya bukan bulan, lebih lengkap lagi, kita pakai hierarki aja, ada tahun, ada bulan, ada quarter, ya udah klik seperti ini. Lebih banyak lagi pilihannya gitu ya, lebih banyak lagi pilihannya, kita buat bulan aja lah biar ini lebih asik dilihat mata. Nah, selesai nih slicernya, klik. Wih, mantap. Gimana nih menurut teman-teman, keren nggak nih Power BI ini? Cuman bagian tersulitnya sebenarnya bukan di sini, bersih-bersih data. Nah, itu yang kita pelajari sebenarnya di kelas itu. Transformasi data, merelasikan data tabel, membuat DAX-nya, perhitungannya, di situ teman-teman. Sulitnya di situ. Nah, ini ya. Oke, slicer sudah ada. Sekarang misalkan teman-teman mau buat tombol, tombol balik ke halaman 2, halaman 3, ke halaman 4 misal gitu ya. Bisa juga, kita bisa juga buat teman-teman ya tombolnya. Nih, kita buat tombolnya, insert, ada bottom, asik di Power BI, asik ya. Oke, di Power BI itu asik teman-teman.
Oke, kita buat nih tombol berdasarkan navigator, page navigator misalnya. Nah, klik page navigator. Wah, oke muncul nih teman-teman, sebanyak halaman yang ada. Weh, data kita. Ini berdasarkan halaman nih. Berapa halaman ada data kita sekarang, sebanyak itulah munculnya. Gitu ya. Oke, barangkali ini kita nggak usah kasih merek headernya biar kelihatan elegan aja sih. Gitu. Nice, manis ya. Manis manis, teman-teman, gimana, manis tidak nih? Yang agak manis bilang manis nih teman. Sambil-sambil tap layar teman-teman ya, jangan lengah teman-teman, jangan lengah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nih Januari Februari. Nah, keren. Nah, kalau teman-teman ingin mengatur slide halaman ini, udah pokoknya semuanya di visual nih teman-teman. Kita bisa ganti semuanya di sini model ininya, model apanya kan, page-nya ini kita pengen seperti apa. Mainnya di visual semua nih, style misalnya kan. Nah, nih. Itu untuk membuat halaman teman-teman. Oke, slicer sudah, membuat halaman sudah, apalagi ya. Oke, kita akan buat tombol interaktif lagi teman-teman, supaya pergi ke home, pergi ke mana gitu ya, kita bisa buatkan juga setelah ini. Tapi tap-tap layar dulu, teman-teman tap-tap layar dulu, biar semangat kitanya, gitu loh. Nah nih, kita akan ganti visualisasi tombolnya, shape-nya, rectangle. Nah ini banyak pilihan teman-teman, apakah arrow, bisa dipilih nih, atau pentagon, mana yang cocok nih, carilah. Oval, fill, ini kayaknya bagus nih ya, fill aja lah ya. Nah, udah kita sudah punya data seperti ini. Kemudian teman-teman ingin ngapain lagi? Ingin membuat ini tombol ya, misalnya Q&A, misalnya ada tombol Q&A, kita buat lagi button. Bisa buttonnya secara otomatis seperti ini, atau teman-teman bisa juga buat button sendiri. Misalkan di sini ada shape. Nah, kita buat shape aja teman-teman ya. Kita kecilin. Nah, kita taruh sini. Kita mau kasih teks nih, kita mau kasih teks. Nah, teksnya ada ndak? Kita kasih teks nih teman-teman. Misalkan teksnya di sini adalah Q&A misalnya ya, Q&A. Enggak lah ini tombolnya teman-teman ya. Warnanya kurang mantap, enggak serasi, kita ganti stylenya, jangan kuning. Warna kuning? Kuning boleh kuning. Nah, ini ya. Ketika kita klik Q&A muncul ke Q&A. Nah, jadi di Excel ini, wis, terima kasih Kak like-nya Kak ya. Terima kasih. Ini teman-teman ya, teman-teman kasih like, kami semakin semangat, ini banyak yang nonton, banyak manfaatnya kan gitu maksudnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan buat lagi, memang mantap kali Power BI ini, kita akan buat Q&A teman-teman. Jadi kita bisa buat Q&A teman-teman. Hasil pertanyaan gitu ya. Tunggu saya duplikat aja yang 4 ini. Kalau 4 ini saya mau duplikat karena mau ambil sebagian gitu ya, ambil sebagian data. Oke, nah ini saya hapus, saya mau buat Q&A aja di halaman ini. Hasil Q&A di sini teman-teman nih, ada nih di visualisasi nih, Q&A-nya. Kita ambil di Q&A, nah, nih ada baca Q&A. Wah, jadi kita bebas bertanya sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia teman-teman. Keren. Keren teman-teman. Nah, mau nanya apa aja di sini nih, bisa nih. Oke, misalnya teman-teman mau nanya, what is, tapi bahasa Inggris. What is the total sale misalnya. Nah, kalau dia pertanyaan kita ngerti dapat. Nah, nih dapat nih teman, langsung jawabannya kan. Apalagi what is the best product, coba kita tanya ya, what is the best product, tahu nggak dia? What is the best product? Kita cari. Oh iya, salah. So result percentage pending product in descending order. Nah, itu yang dicarinya. Jadi pertanyaannya harus pandai-pandai juga sih, teman. Kita tanya rata-rata ya, what is the average sale? Nah, kali ini dapat dia, kalau hanya pertanyaan kayak gini dia dapat carinya. Average sale.
Oh, how didn't understand your question. Oke, nggak dapat deh. Jadi kita bisa buat Q&A sini teman-teman. Dan ini rekomendasi pertanyaan ini ada nih, nih suggestion-nya nih, compare quantity, top days names by total pending. Nah, ini dia. Wah, ini hasilnya langsung dapat gitu ya. Tutup lagi, Q&A lagi, keren ya. Jadi di sini kita buat halaman Q&A tadi ya, klik Q&A, pergi dia ke sini, kan itu maksudnya. Nah, mantap Power BI ini. Klik kanan, nah mana mana mana, wait. Bukan di situ, di visualisasi dan di sini teman-teman, di sini muncul format sheet teman-teman perhatikan di sebelah kanannya, ini ada action, kita buat action-nya, kita aktifkan action-nya gitu ya. Tindakan kita apa nih? Apakah back, apakah kita mau nampilkan bookmark dan seterusnya. Dalam kasus ini kita mau kali ke page navigation teman-teman. Nah, kita pergi ke Q&A bisa juga nih, ke Q&A nih, ada nih langsung pilihan Q&A. Nah, bisa ya tab-nya Q&A. Nah, udah, coba kita praktekkan, kontrol ditahan, klik tombolnya. Nah, masuk Q&A-nya langsung teman-teman. Oh, nggak perlu ke halaman dia ya. Cuman kalau kita mau ke halaman berarti ganti aja nih. Oh, klik Q&A. Wih, keren ya. Oh my god, oh my god. Apa yang mau saya tanya nih ya? Mmm, apa ya, what month is the best sell? Dapat nggak ya menjawabnya? Percentage spending, oke percentage nggak dapat dia ya. Month for top data penjualan, nih, pending. Oh ini dapat, oke. Jadi gitu teman-teman, keren ya. Keren. Tutup lagi. Oh muncullah tombol Q&A sini ya, taruh di mana gitu nih, di sini. Hai. Atau teman-teman nih ada punya tombol ini namanya nih, nih perhatikan, kita juga bisa buat Gout seperti ini nih, sampai target atau enggak. Kita mau ke sana, berarti kita buat tombol baru teman-teman di sini ya, kita buat tombol baru, shape, ini aja kita copy, saya copy aja capek, paste, sorry, ini kita ganti bukan Q&A ya, ini kita ganti apanya, action-nya kita ganti ya, action-nya kita ganti nggak Q&A, tapi kita pergi ke navigasi aja. Misalkan di sini kita mau ke back-nya Goatman tuh tabel berapa ya? Oke, page 2 ya. Nanti kita mau ke page 2 dari sini ya. Ketika klik ini kita pergi ke page 2. Mana dia? Maka oke, mana tadi nih teman-teman? Ini ya. Oke, action. Kita pergi ke page-nya, destination-nya page 2. Klik nih, teman-teman, page 2 ya. Ke URL pun bisa nih teman-teman, website gitu ya. Kunjungi website. Nanti kita contohkan websitenya ya. Oke, ini kita ganti teksnya teman-teman. Teksnya jangan yang itu, nggak pas gitu ya. Di mana ya letak teksnya? Mmm, alt text bukan tadi ya, kan ada juga lupa-lupanya teman-teman. Action, rotation, bukan, shape, bukan ya, general, title, heading 3, bukan di sini tadi ya, tadi nampak dengan jelas. Kadang muncul, kadang enggak. Oke lah, saya mau ganti ini nih, remove janganlah. Saya mau ganti nama ini di mana ya? Style. Oh ini teks nih. Nah nih kita mau ke page 2 teman-teman, page 2. Copy 1 sih, page 2. Nah, yaudah langsung connect nih teman-teman, klik. Weh, gitu ya. Nah, back lagi. Oke, nah nih kita bisa buat tombol-tombolnya. Mau ngapain lagi, ke website misalnya, teman-teman. Halo Ustad, Ahmad Ibnu Zaldi, halo, how are you? How are you? Kita sapa-sapa dulu, eee, sapa-sapa dulu ya. Oh Ibnu, how are you Ibnu? Selamat bergabung. Oke teman,
Kita mau buat ke website misalnya, berarti website pakai text box aja ya. Kita buat teks saja. Nah, misalnya website, gitu ya. Atau ada icon gambar lebih bagus sih sebenarnya kan, gambar website gitu ya. Coba pakai gambar aja ya teman-teman, tapi kami nggak punya gambar website pula. Bisa juga kita masukkan gambar sini nih. Ada nggak simbol website sini ya? Nggak pernah kita download ya. Oke, nggak pernah kita download pula teman-teman. Nggak ada gambarnya, nggak dapat caranya teman-teman. Download dulu, anggaplah gambarnya yang ini ya. Ini anggap aja nih teman-teman, bukan gambar beneran nih ya. Ini kita anggap aja misalkan mana, nggak ada pula yang cocok ya. Nih anggaplah nih link ID nih. Nih misalnya. Oke, kita klik gambar ini, pergi dia ke alamat website kita nih. Misalnya ini kan, kita klik, dia akan pergi ke alamat website kita. Right. Ini misalnya ya. Oke, ini ambil di image tadi, style action nih, action kita hidupkan. Maka actionnya kemana nih? Ke web URL. Masukkan aja nih web URL-nya di sini, smart https https smart feature investment.com. Coba tes ya, masuk nggak nih? Kita try and error aja nih teman-teman. Nah, coba tes 1, 2, 3. Wih, masuk dia ke alamat. Nah, nih, ini kelas kita besok nih teman-teman ya, yang kita pelajari hari ini. Mantap sih. Nah, itulah kira-kira teman-teman cara bekerja di Power BI itu seperti itu. Tinggal drag and drop saja, kita bisa buat slicer-nya seperti ini, kita bisa buat slicer juga dalam bentuk yang lain. Nah, kita juga bisa menuju ke halaman yang lain, klik kontrol baru ditekan halamannya, maka langsung diantarkan gitu ya. Nah, di sini wis keren sekali. Kita bisa hasilkan Q&A juga, klik, nah ketikkan pertanyaan kita, mau nanya apa barangkali ya, misalkan what is the highest price misalnya, ada ndak? What is the highest price, ada ndak? Kita coba tanya ya. Right, keren nih Power BI ini. Oh, enggak enggak ketemu dia. What is the highest, what is the oke nggak ketemu. Jadi kadang itu pula kan teman-teman ya, maka kita harus pakai DAX gitu kan, Q&A. Kemudian kita juga sudah belajar tadi membuat ini, navigasi ini teman-teman, page 2, kita akan ke page 2 gitu ya. Overall seperti itu penjelasannya teman-teman, overall seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan sapa-sapa lagi teman-teman, kita lanjutkan dengan sapa-sapa kembali. Wes mantap nih Power BI ini. Bisa beberapa halaman juga kita buat kan Power BI ini. Nah, chat kolom komentar. Halo Ibnu, halo halo halo. Oke. Ada berapa juta mata memandang nih sekarang, nggak ketahuan ya. Yalah. Oke, tanpa terasa teman-teman, sudah pukul 11.30. Terima kasih yang sudah ikut live kami. Supaya teman-teman tidak ketinggalan, jangan lupa di teman-teman di-follow karena kami sering live membahas seputar Excel dan akhir-akhir ini kami banyak membahas tentang Power BI. Sekali lagi kami ingatkan, sebelum kita tutup bagi teman-teman yang ingin daftar hari ini, masukkan kode voucher SFI teman-teman ya, SFI, huruf S, huruf F, dan huruf I, ya. Biar dapat potongan harga. Saya ketik lagi kode voucher SFI, gitu ya, supaya dapat harga lebih murah teman-teman. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya, kami hitung sampai 10. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup nih teman-teman, kita akan sambung live-nya besok lagi ya, di hari yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10. Thank you so much. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.